studiku, selamat datang di Studi CPNS. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai DPA atau Dewan Pertimbangan Agung, Kementerian dan Pemerintah Daerah. Nah, jadi teman-teman, DPA atau Dewan Pertimbangan Agung ini itu telah dihapuskan. Alasannya karena tidak terlalu banyak mengerjakan pekerjaan pemerintahan sehingga dianggap sangat tidak efektif. Nah, hal ini tertuang dalam Keputusan Presiden nomor 135/M/2003 pada tanggal 31 Juli 2003. Nah, selain adanya lembaga negara, ada pula yang namanya kementerian. Nah, jadi Presiden dibantu oleh menteri. Dan menteri ini teman-teman diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Nah, teman-teman, inilah gambaran peta negara kesatuan Republik Indonesia kita. Nah, Indonesia ini terdiri atas beberapa provinsi, di mana masing-masing terdiri lagi atas kota dan kabupaten. Inilah yang disebut sebagai pemerintah daerah. Nah, setiap provinsi itu dipimpin oleh gubernur. Kemudian kota itu dipimpin oleh wali kota dan kabupaten itu dipimpin oleh bupati. Pemerintah daerah ini teman-teman diberikan asas otonomi dan pembantuan, di mana pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan tertentu terkait kedaerahan dan berhak membuat peraturan daerah. Nah, adapun yang bukan menjadi bagian dari kewenangan pemerintah daerah sebagai berikut teman-teman, yaitu pertahanan, politik luar negeri, keamanan, moneter dan fiskal nasional, agama, dan yustitusi. Nah, untuk mengingat ini teman-teman cukup ingat aja tali kemayu. Ta untuk pertahanan, li itu politik luar negeri, ke itu keamanan, M-nya itu moneter dan fiskal nasional, A agama, U itu yustitusi. Jadi inilah beberapa hal atau bagian yang bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Nah, lalu teman-teman, gubernur, wali kota, dan bupati itu masing-masing dipilih dalam pemilu. Jadi, setiap masyarakat Indonesia memiliki hak untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati. Nah, lalu bagaimana sih hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah? Jadi, hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah itu diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Nah, adapun hal-hal yang dibahas dalam hubungan tersebut adalah keuangan, pelayanan umum, dan pemanfaatan sumber daya alam. Nah, hal ini kemudian diatur dengan adil dan selaras sesuai dengan undang-undang. Nah, lalu teman-teman, negara juga mengakui dan menghormati pemerintah daerah yang bersifat khusus, seperti Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI, DIAC, Papua, dan Papua Barat. Selain itu, negara juga mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang itu masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip hidup NKRI.